warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sampai halaman berapa ya? Ada yang masih ingat? Sampai ke apa ya? Satu layanan SM. Oh enggak. Peran-peran 136 apa ya kali? 136. Kan kali dong. Di sini ya. Ini sudah. Sampai layanan Scrum Team. Kira-kira Halaman master pada 141 terakhir. ini kemarin terakhir ini ya. Oke, tak lanjutin ya untuk mulai diskusinya. Sebelumnya kesepakatan waktu sampai jam berapa? Sekarang 15.50. 15, 16. Ini 16. Yuk teman-teman yang jauh yang mau pulang. 16.30 Mbak Yul. Iya. Ya. Om Subur. Ya, Pak Hendrik. ya. Nanti jam 9. Oke. Ya. Oke, sampai jam 16.30 ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Kemarin kan kita sampai layanan SM pada Scrum Team ya. Ini kita lanjut layanan SM pada PO. Layanan Scrum Master pada PO. Ini nanti kalau misal penjelasannya ada yang kurang atau teman-teman ada yang lebih paham atau insight lain bisa disampaikan ya. Iya, Ya, mulai dari poin yang pertama, membantu menentukan teknik untuk pendefinisian produk goal yang efektif dan mengelola produk backlog. Jadi menentukan teknik untuk mendefinisikan. Jadi biasanya kan PO itu nggak semua product owner itu bisa mendefinisikan apa karpane si stakeholder. Nah, kalau misal si PO itu nggak bisa mendefinisikan apa karpane si para stakeholder, itu bisa dibantu sama si SM untuk menjelaskan ke Scrum timnya apa sih yang dikarepkan, apa produk goal apa yang mau kita angkat di bulan ini, seperti itu. Bahasa lebih gampang ya kayak gitu teman-teman. Membantu menerjemahkan cara, iya betul, membantu menerjemahkan goal apa yang diharapkan itu. Kalau nggak semua PO soalnya bisa menerjemahkan atau mendefinisikan apa harapan kayak gitu. Gitu teman-teman, tak lanjut poin yang kedua. Ya, untuk poin yang kedua, membantu Scrum Team memahami kebutuhan akan PBI yang jelas dan ringkas. Nah, di sini itu si SM bisa membantu PO dalam menyampaikan atau memahamkan PBI yang lebih jelas dan ringkas kepada Scrum Team, membantu menjelaskan dan juga memahami apa karepane sing lebih jelas dan juga ringkas. Dan Scrum Team itu nggak bingung apa sih sing dikarepna gue. Sebenarnya produk goal dari kita intinya apa sih? Nah, kayak gitu nanti bisa dibantu dijelaskan secara ringkas dan juga jelas kayak gitu. Oh iya, produk goal sama PBI itu kan wilayah kekuasaan PO ya. Yang bikin produk goal itu adalah PO. Produk goal itu berupa produk goal itu maksudnya adalah goal produk yang akan kita bikin. Jadi produk goal itu bisa dikatakan kalau di tempat kita sih dinamain
ada objektif, ada indikator. Kalau di sini dianani protokol itu terdiri dari objektif sama indikator. Tapi intinya produk kan alat untuk menyampaikan, alat untuk mengatakan value, itu namanya produk gitu kan. Kalau maknawinya produk itu ya berarti sesuatu yang akan kita berikan value apa yang akan kita berikan, kayak gitu. Produk goal itu nanti akhirnya di subnamang produk backlog itu apa? Yang terdiri dari produk backlog itu terdiri dari PBI, terus DOD, PBI sama DOD lah ya, itu produk backlog ya. Kalau sprint backlog itu yang ada tutup-tutupnya sama progress sama dan itu sprint backlog. Maksudnya mau orang lagi sing produk backlog kalau sprint. Nah, PO itu tanggung jawabnya nang produk backlog sama PBI. Nah, yang ngajarin itu sekarang mas. Ya, lanjut poin ketiga ya, teman-teman. Membantu menerapkan perencanaan produk empiris untuk lingkungan yang kompleks. Jadi membantu menetapkan perencanaan produk empiris. Jadi kan produk empiris itu kita itu kayak kalau misal empiris, dari makna empiris kan itu kan berdasarkan data. Jadi untuk lingkungan yang kompleks, karena memang sekarang itu kan ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks ya teman-teman ya. Tuh. Terus ya, jadi di sini itu kayak membantu memahamkan si iya betul perencanaan produk empiris. Ya, membantu menetapkan perencanaan produk empiris untuk lingkungan yang kompleks. Ya, jadi berinya bahasannya menetapkan produk perencanaan. Jadi kan empiris kan berdasarkan data. Menetapkan perencanaan produk empiris. Empiris itu kan berdasarkan pengetahuan dari pengalaman, kemudian diambil dari observasi dan praktiknya. Bukan dari asumsi untuk lingkungan yang kompleks, yaitu yang masalah-masalah sing harus banyak yang diselesaikan. Kayak misal masalah sing ya chaos kan bisa, terus masalah sing mudah kayaknya ada peluang sekarang gitu ya. Produk empiris produk yang berdasarkan data itu dibutuhkan. Kadang-kadang PO juga ngawur. Kayaknya ini kita mau bikin produk senengannya. Misal kalau di produk kayak Omsut itu kan banyak bisa dibikin produk ya. Apa yang aja kayaknya bagus. Kita mau launching produk sepertinya bagus. Pakainya sepertinya. Pakai data dong. Ini kan TikTok kelihatan, Shopee kelihatan. Kayaknya produk yang lebih diutamakan berdasarkan data wahai PO. Nah sekarang dia ngasih tahu kan. Iya. Cara kaya nih. Yang bisa ya harus ngerti PO nek. Kalau itu mau nih. Gila. Ya. Terus yang keempat, memfasilitasi kolaborasi pemangku kepentingan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan. Biasanya si stakeholder itu kan kadang kalau misal mau ke PO-nya langsung, itu biasanya kan PO sibuk ya, kayak CEO pada perusahaan. Nah itu bisa difasilitasi oleh SM untuk melakukan kolaborasi bersama. Jadi ketika Arab anak apa-apa, gue orang harus nunggu PO, bisa disampaikan ke SM, nanti dibantu disampaikan ke PO juga, kayak gitu. Sesuai permintaan dan juga kebutuhan. Tapi nek misal bisa dari PO ya apa langsung dari PO sekalian ya gue. Tapi ketika daripada nunggu-nunggu kesuwen kan bisa disampaikan melalui si SM itu. Itu memfasilitasi kolaborasi pemangku kepentingan atau stakeholder sesuai permintaan atau kebutuhan. Kalau PO itu kan dia itu harus obrol-obrolan dengan stakeholder ya.
karena PO itu harus bisa menangkap apa keinginan. apa harapan dari stakeholder gitu kan. Harus ada kolaborasi di situ. Nah, kadang-kadang Scrum Master itu hadir untuk memfasilitasi itu obrolannya gitu. Ya silahkan jajal di obrolan stakeholder dia mari fenomen bisa ini memahami apa yang diharapkan. Syukur-syukur apa yang wis lihai obrolan kolaborasi dengan stakeholder. Oh iya Pak, tapi mana mungkin jika Perlukan atau diminta. ya gitu. Ya. Terus poin yang ketiga di layanan Scrum Master pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu memimpin dan membimbing organisasi dalam penggunaan Scrum. Jadi Scrum Master bertugas memimpin dan juga membimbing organisasi dalam penggunaan Scrum. Jadi ya memimpin dan juga membimbing, memberikan pemahaman mengenai si Scrum, penggunaan Scrumnya kayak gitu. Berarti yang paham banget Scrum itu Scrum Master. Sing kudune belajar Scrum nemen ngasih ngelotok itu Scrum Master. Sing kudune belajar tentang produk, pasar, bisnis itu adalah PO. Sing kudune bisa memahami bagaimana proses bisa dilakukan dengan baik, dengan efektif, dengan cepat itu siapa? Developer. Jadi dia memahami proses ya. Memahami proses aktivitas apa yang dilakukan, tidak hanya sibuk-sibuk doang tapi benar-benar ada hasilnya ya. Untuk bisa menghasilkan perlu proses ya dari gitu developer gitu nah. Ya, poin yang kedua ya, merencanakan implementasi Scrum di dalam organisasi. Jadi itu yang merencanakan implementasi atau pengaplikasian Scrum dalam organisasi. Kapan acaranya mau dimulai, terus durasinya atau periodenya mau berapa lama, nanti bisa disampaikan oleh si Scrum Master kepada organisasinya untuk pengaplikasian atau implementasi Scrum-nya kayak gitu. Jadi di Scrum Adoption itu kan ada 5 tahap ya teman-teman. Ingat nggak yang pertama itu apa? Prakondisi, terus pengondisian, terus komitmen, terus itu implementasi, terus itu evaluasi. apa bahasanya? nah itu maksudnya ini merencanakan implementasi Scrum di dalam organisasi. Scrum Master itu bisa ngerti oh ini prakondisi, wah ini kondisi dikondisikan, oh ini implementasi, oh ini evaluasi. Bisa juga setelah evaluasi oh kita prakondisi lagi gitu kan dari awal lagi, bisa jadi kita prakondisi lagi, kondisi lagi, kita implementasi lagi kan bisa jadi begitu kan, muter ya, mudun terus naik lagi mudun kan gitu sih. Kalau prakondisi apa Pak? Prakondisi? Kalau prakondisi Itu memilah-milih siapa yang mau bersedia untuk mengikuti Scrum, mengikuti kayak siapa yuk, ketika ini mau ada Scrum, nah terus siapa saja yang sekiranya berkenan untuk mengikuti Scrum ini gitu. dipaksa loh. Jadi atas kesadaran sendiri. Kesadaran. Tapi misal orang ya bisa apa ya, tapi namanya ada omongan ketika di prakondisi tersebut siapa sing berkenan, siapa sing ora gitu. Tapi tanpa adanya paksaan atau kilo nggak sampai anak melu kayak piye gitu, maksudnya kayak anak dijandeni itu berarti men kayak menarik itu orang-orang kayak gue gitu. Kondisi Kalau di kondisi itu lebih ke ininya apa ya, kayak itu bukti fakta integritasnya kayak oh iya komitmen sebenarnya iya kondisi itu. Kondisi berarti kita nama menerangkan tentang Oh, iya. aturan main Scrum gitu. Aturan Scrum itu sudah dikondisikan. Habis itu begitu paham baru di komitmen. Nah, setelah komitmen habis itu implementasi itu dilakukan.
setelah dilakukan melakukan Evaluasi. nah ini tugasnya. Kalau di organisasi yang besar itu kan timnya orang siji guys. Timnya kan nggak cuma bisa jadi kondisi prakondisi, kondisi, komitmen, implementasi dan evaluasi itu satu tim sudah, satu tim berikutnya, kalau di perusahaan yang banyak timnya. Ya, lanjut poin ketiga. Membantu stakeholder untuk memahami dan menggunakan pendekatan empiris untuk lingkungan kerja yang kompleks. Jadi di sini SM membantu stakeholder atau pemangku kepentingan untuk memahami dan juga menggunakan pendekatan empiris. Jadi berdasarkan data yang sudah disampaikan tadi, biar stakeholder gue tahu kita itu kalau di Scrum itu menggunakan pendekatan berdasarkan atau analisis atau data, bukan berasal dari asumsi. Seperti itu. Saya sarankan Scrum Master itu paham empirisme yang kemarin linknya belum dijaluk ya, belum besar ya. Yang dari yang Ayo pernah cerita ya dari Francis Bacon gitu kan, bapaknya empirisme. Gitu. Saya sarankan itu sehingga ngomong empiris itu paham maknanya. Orang mau hanya berdasarkan data, berdasarkan pengalaman, tapi juga bisa memahami bedanya empiris kalau logika dari logika atau rasionalisme. Jadi sebelum empirisme itu ada namanya rasionalisme. Sebelum rasionalisme itu ada mitologi yang yakin terhadap mitos itu namanya mitologi. Habis itu udah naik namanya rasionalisme, pakai angka-angka. Sebenarnya rasionalisme juga kurang oke, butuh empirisme. Sampai saat ini pendekatan empirisme itu yang merusak kehidupan dunia ini teknologi sampai saat ini. Anaknya laptop, anaknya HP, anaknya LCD yang menjadi lebih baik itu karena pendekatannya adalah pendekatan empirisme berdasarkan data. Gitu. Jadi saya sarankan untuk Scrum Master, tidak hanya Scrum Master, teman-teman semua juga belajar tentang apa itu empirisme. Gitu. Sehingga ngerti dunia bisa berubah kayak gini karena ada cara berpikir yang berbeda. Gitu. Kita jadinya betapa kita itu tertinggal daripada negara-negara yang lain. Sempat tak ceritanya sih, iya ini apa sih? Yang apa ya? Kalau Israel itu kan dia mau menciptakan produk terbaik dunia. Apa itu? Apa ya? Israel itu? Yang dari atas yang ngerti bis hancur kayak Iya, meledak. Apa sih ya? Anti rudal, dam apalah ya, oke. Nah, akhirnya dia nggak bisa diserang dengan rudal apapun. Itu terbaik itu Israel. Amerika juga punya namanya Patriot, gitu. Patriot. Nah itu dicipta, orang bisa nyipta itu. Aku kepriwe batil. Itu empirisme, hasil dari empirisme. Nah sayangnya orang Indonesia nanti ngomong kita itu tertinggal, kita nggak terima. Ya, kemana orang-orang religius itu kan kita nggak. Justru sana yang tertinggal. Mungkin lagi pada jilbaban karena wis nganggo tank top, berarti kan kayak manusia purba. Sing tertinggal Amerika apa sih nih? Orang Amerika kan pada seksi kayak manusia purba dulu kan nggak pakaian. Begitu sudah tutup kayak gini. Wah, ini kan ngomong ini kan berdasarkan keyakinan. Kayak gitu teman-teman. Ya, empirisme itu Francis Bacon. Nanti tak kirim atau gimana kalau berminat? Ya di-share aja di grup. Gitu ya. Iya. Oke, yang keempat, menghilangkan hambatan antar
kepentingan atau stakeholder dan juga scrum team. Jadi nggak cuma membantu kolaborasi si PO saja sama stakeholder, tapi juga membantu si pemangku adat atau stakeholder dengan scrum team seperti itu. Kalau Jadi pemangku itu adat pemangku sih. adat. Iya. Pemangku adat. Iya. Kalau kembali lagi ke SMA ya. Ya mau kembali. Ini senang gaya ya. Pemangku adat itu pramuka ya. Oh, gitu. Iya, pramuka itu ada pemangku adat. Astagfirullah. Ini dia aku Itu aja. pramuka. Ini kan pramuka ya. Tentunya kamu dan gue kok bisa. Orang-orang Dan fokus. menghilangkan hambatan. Ini kata-kata menghilangkan hambatan itu berarti cara selangnya gue kudune banter, produksi ini banter, ini kok ya malah tersendat oh ternyata ini gara-gara proses ini yang membuat kurang banter. Nah, Scrum Master itu memahami itu, menghilangkan hambatan. Apa sih kayak selangnya kurang banter ya ternyata ada hambatan. Entah itu dari orangnya, Prosesnya, alatnya itu atau faktor lain, faktor di luar diri kita itu juga bisa. Oh ternyata kayak lagi bermasalah kalau pacare, ya ini kan hambatan. Nah itu kita harus ngeh loh, kita harus ngeh sebagai Scrum Master itu ngeh bahwa oh ini tim saya itu dapat hambatan. Pacarnya siapa? Oh ternyata Scrum Masternya pacarnya. Hamba dua-duanya mantap bisa. Scrum Master itu menghilangkan hambatan. Jadi pelayan. Melayani. Yuk kembali ke tempat kerja. Oke. Jangan di SMA. Ya lanjut ya. Ini di sprint itu kita ada 5 tahapan. Kalau yang biasa kita tahu itu awalnya kita ada 4, cuma di sini ada tambahan 1 yang pengembangan produk layanan. Nah kita mulai dari yang pertama ya, ada sprint planning. Udah tahu ya sprint planning itu ngapain ya? Kalau sprint planning itu ruhnya kita merencanakan, membuat rencana, membuat strategi, menyusun goal gitu ya. Teman-teman membuat goal dan juga menyusun goal ya. Sebenarnya sebelum ke sprint planning dulu kan judulnya sprint. Nah, sprint itu diambil dari kata sprint itu kan kayak Cepat, olahraga itu kan lari cepat. cepat ya. Lari cepat itu berkaitan dengan waktu. Gitu. Durasi. Jadi ngomong sprint itu kita wah banget kaitannya tentang waktu. Gitu. Oh ini waktunya sekian. Ya. Periode. Kita benar-benar ngeh tentang waktu. Di waktu periode sekian sampai sekian nanti kita akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai sprint itu kita nggak ngeh terhadap Tempo. Wong mau ngasih tua orang rasa, orang ngendi. Orang rasa atau muka waktu gitu. Waktu seperti biasa saja. Ngesopian waktu main. Ya boleh kalau memang untuk adem-adem wong stres misal lagi stres ya. Misal peluangnya hilang di hari ini kan ngesuk kasih anak-anak ya. Apa ya? Daripada apa tidak datang 2 kali itu kan pas stres ya jadi nyong pakai kata-kata ya suka lagi. Tapi kalau di sprint ini maksudnya konteksnya adalah waktu itu terbatas. Kalau di sprint ini konteksnya waktu ini terbatas guys. Ngapain orang menggunakan waktu dengan sebaik mungkin buat 2 rasa itu.
kita banyak ngabisin waktu tapi produktivitasnya enggak begitu maksimal, padahal sama-sama kesel, sama-sama waktu nih enteng, sama-sama tenaga nih habis juga. Jadi sprint itu maknanya itu adalah lari cepat, bertarung dengan waktu. Konteksnya makanya jenengnya sprint, oh ngeri jenengnya ngeri. Pastikan satu putaran ini benar-benar ulik value gitu, ciptakan value. Siapa mbak? Sophie. Anu mantap. Ya lanjut. Ya, sprint planning itu di situ kita itu membuat goal dan juga membuat strategi-strateginya ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau misal di daily scrum itu ruhnya itu kita ada di aksinya atau eksekusi, ya eksekusi nyatanya, betul. Kan nah terus yang pengembangan produk layanan itu kan di daily scrum kadang kan kita menyampaikan adaptasi atau ada perubahan atau adanya perbaikan. Nah, itu di situ sudah masuk ke pengembangan produk layanan. Nah, ketika adanya perbaikan otomatis kan adanya evaluasi terus diperbaiki, terus kita perbaiki kembali apa yang mungkin dituduh-tuduhnya kurang bagus atau kurang berimpact. Nah, itu nanti kan kita selalu mengevaluasi ya. Nah, itu bisa masuk ke pengembangan produk layanan. Jadi mengembangkan kan ya mengevaluasi, ya memperbaiki, mengadaptasi kayak gitu, Bang. Tuh. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Iya. Ini juga baru dipelajari kemarin. Terus kalau misal di sprint review, itu ruhnya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Review. Hasil. Ya. Ya, review itu hasil ya. Jadi kita mengevaluasi hasilnya. Sedangkan kalau di sprint retrospektif itu kita mengevaluasi proses ya. Prosesnya ada 5, ada yang masih ingat. Yang pertama individu, interaksi, proses, tools, dan juga DOD ya. Jadi di retrospektif itu ruhnya di evaluasi pada prosesnya yang terdiri dari 5 itu tadi. Ada individu, interaksi, proses, tools, dan juga DOD. Enggak orang menghenti-henti tapi mencakup 5 itu ya. Gitu, teman-teman. Gitu, ada yang ditanyakan dari 5 poin ini? Itu tadi roh dulu ya mbak. Oke. Rohnya planning, rohnya daily, rohnya Iya. Yang sprint planning ya, di planning itu ruhnya kita itu merencanakan goal dan juga strateginya. Kalau di daily scrum itu kita lebih ke eksekusi nyatanya, lebih ke action gitu. Nah, kalau pengembangan produk layanan itu bisa disatu paketkan pada daily scrum ketika kita melakukan perbaikan atau adaptasi agar itu hasilnya itu lebih baik terus. Kayak misal ada perbaikan kayak ini kita dunia terus orang main deh, bisa diperbaiki lagi. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh lebih baik. Iya, betul. Yang sudah tidak relevan kayaknya diambil kayaknya lebih bagus deh gue. Nah, seperti itu. Tapi bukan berdasarkan asumsi tadi ya. Itu Terus, kalau pakai diagram input proses output, teman-teman, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, coba? input proses. Iya, kalau pakai diagram itu kan semua kan Iya. input proses output pasti siklusnya. Inputnya sprint planning. Oke. Terus prosesnya daily scrum, terus pengembangan produk layanan. Terus hasilnya sprint review sama retro. Iya. Hasil retrospektif proses. Iya, bisa evaluasi. Retro maksudnya proses atau hasil nanti? Hasil proses.
Jadi selalu kan siklusnya input, proses, output. inputnya sprint planning, oke cocok. Iya. Terus diproses dengan daily Yes, kan? eksekusi. Pengembangan. Di situ juga ada monitoring kan, Iya. ada juga Measure. juga ada di situ. Iya. Habis itu setelah itu muncullah hasil. Gitu. Oke. Nah, outputnya adalah hasil. Hasil. Di sprint review itu mereview atau Hasil. melihat Hasil. Habis itu kita kembali Ke proses. memprosesnya, ditiliki maning begitu miliki hasil mesti miliki proses karena ini berkaitan. Misalnya hasilnya ngomong ya mesti ada proses-proses tertentu, entah individunya, entah interaksinya, entah prosesnya, entah tools atau alatnya, atau definisi of done yang nggak jelas, yang tidak powerful, harus diselesaikan tapi tidak mempengaruhi hasil. PPI udah selesai, tapi goalnya nggak terlalu berpengaruh, itu juga perlu dievaluasi teman-teman. Gitu. Jadi tidak hanya bikin DOD tok rampung anak PPI terus DOD gitu, enggak gitu. Kalau retro itu dipahami lagi, wingi dewek nyawa target PPI DOD-nya kayak gitu, ini ternyata nggak terlalu berpengaruh. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kan kalau dulu kan kita PBI sama DOD kan kayak si penting muncul, penting anak DOD, anak DOD ini lah gitu kan. Anak apa-apa DOD kan terdiri dari indikator. Nanti di retrospektif enggak kayak itu. Nggak cuman di situ aja, tapi apa efektivitasnya. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Kalau review kita mengevaluasi hasil, kalau retro itu mengevaluasi proses yang terdiri dari 5 itu tadi ya. Bisa dilanjut? Bisa. Ya. Bawah nggak bisa. Seret. Berawal. Pada saat sprint berjalan, 1. Tidak boleh ada perubahan yang dapat mengancam sprint goal. Sesuai dengan 3 komitmen yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya guys. Komitmen dalam sekarang kan ada 3, yaitu ada sprint product goal, terus sprint goal dan juga DOD. Jadi pada saat sprint berjalan itu tidak boleh ada perubahan yang mengancam sprint goal karena itu sudah menjadi komitmen di Scrum gitu ya. Kan target bisa ora oleh diganti-ganti kayak bapaknya diturunkan ya, ibaratnya kecuali itu boleh diganti asal dengan catatan yang sudah disampaikan kemarin itu sudah tidak relevan, itu boleh diganti, tapi tapi ketika si target itu masih relevan dan masih cocok pada saat ini, itu nggak boleh diganti atau dirubah apalagi diturunkan kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua ya, terus tingkat kualitas tidak boleh menurun. Jadi ketika sprint berjalan itu kualitas tidak boleh menurun. Kan kita kan adaptasi dan juga perbaikan ya. Jadi setiap sprint itu diharapkan selalu ada perbaikan menuju yang lebih baik kayak disampaikan di slide sebelumnya ya. Urung ding nang nangis ding. Nah, itu kita selalu meningkatkan kualitas, ora oleh menurun. Ya wajar kayak gini, Iya, siklusnya kayak gini. Ketika kita sedang turun mesti harus bangkit lagi, naik lagi. Enggak harus naik kayak gini, tapi kayak gini. Grafiknya kayak gitu. Iki ya, ini. Ngomong kayak gitu.
Gitu ya teman-teman. Oke. Terus yang ketiga, ruang lingkup dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang dengan product owners tiap kali ada hal baru yang mereka pelajari. Jadi ruang lingkup itu kan sama saja dengan kayak jangkauan. Jangkauan itu dapat diklarifikasi dan juga dinegosiasi ulang dengan si PO setiap kali ada hal baru yang mereka pelajari. Sebagai contoh kayak gini, kayak misal kita itu scrumnya atau si produk saat sprint itu biasanya kan kita kepikirannya mungkin dengan ilmu yang saat ini kita miliki, mungkin sebagai contoh tingkatannya ada level desa sama kecamatan kayak gitu ya. Misal kita itu masih ilmunya atau kemampuannya itu masih di tingkat desa, tapi kita menetapkan goal untuk di tingkat kecamatan, otomatis kan kita angel gue. Jadi atau bisa jadi si kita itu ilmunya sudah di kabupaten tapi kita malah nggak sing tingkat kecamatan, jadi ya otomatis kepenak loh kayak. Nah itu ruang lingkupnya harus bisa disesuaikan dan juga diklarifikasi, negosiasi bersama si PO, jadi bisa dirubah gue. Disesuaikan dengan yang kita miliki untuk kemampuan dan juga ilmu-ilmunya itu. Gitu apa teman-teman, apa gimana bahasanya? Contoh Iya. aja Contohnya di kita ya kemarin lah lingkupnya kan kemarin ada yang besar, ya ada juga yang mungkin kecilikan, dunia wis gede cilik. di bagian langsung dicontoh kayak misal targetnya optimasi gitu apa gimana ya? Apa? Kalau yang kemarin kita kan ini ya, yang rekrutmen ya. Oh. Rekrutmen kan kita gawe ruang lingkupnya besar, dapat 2 talent gitu. Padahal ketika dijalani, wah step pertama kayak rampung gitu kan. Step pertama kan mengumpulkan berkas, targetnya ngumpulin berkas harusnya bukan mendapatkan calon talent. iya di sprint pertama, bisa dipahami. Iya. Gitu ya, itu namanya terlalu besar. Nah kita ketika berjalan itu baru loh. Nah itu bisa Negosiasi. kalau terlalu kecil yang kemarin belajar Scrum misalnya, belajar nyelesain PPT, tujuannya nyelesain PPT, ya itu selesai lah nyelesain. Tetapi yang paling penting kan kita dapat maknanya, perubahan apa yang bisa kita dapat dari itu. Nah itu kemarin itu targetnya nyelesain PPT itu. Ini kayak begitu dijalani, kayaknya jangan nyelesain PPT loh. Apa maknanya nyelesain PPT? Apa maknanya selesai PPT dibaca? Kalau tidak ada perubahan, kayaknya targetnya perlu dinaikkan kayak gitu. Mendapatkan hikmah perubahan 1 atau 2 poin. Ceritanya kan begitu. Nah, mungkin ini ya Bang. Ya seperti itu teman-teman. Ya, nah ini mungkin Apa yang jenengan ya? berdebatnya mungkin ya ruang lingkupnya berdebat kayak tadi Batasan. Artinya ruang lingkup itu Jangkauan. iya kayak jangkauannya iya benar, kayak misalkan termasuk juga kayak apa ya kayak PBI kayak goalsnya kita apa enggak sih iya kayak misalkan kita punya goal sekian, misalkan ruang lingkupnya kita karena dengan kemampuannya kita hanya punya goal sekian, tapi dengan seiring berjalannya waktu dengan kemampuannya teman-teman tingkatkan lah gitu misalkan. Oke. Ya. Terus yang selanjutnya membatalkan sprint. Sprint goal berubah, tidak relevan lagi atau usang. Nah, sprint goal itu bisa berubah ya seiring berjalannya waktu atau tidak relevan lagi, wis ora pas maning atau usang gitu ya. Aja mengikuti walaupun gue wis ora relevan tapi wis juga jadi sprint goal gue tetap dilakukan ya gue tidak ya guys.
Terus yang kedua hanya PO atau product owner yang memiliki otoritas untuk membatalkan sprint. Jadi itu nanti ranahnya si PO untuk membatalkan sprint sida apa orangnya, karena yang mengetahui si goal dan juga strateginya itu nanti si PO gitu. Yang mengetahui apakah itu masih relevan atau masih pas di saat ini gitu. Karena si PO itu kan mau memaksimalkan value ya, jadi wis ngerti kayak ini ki ora pas wis ora main dah misal dilakukan saat ini gue seperti itu. Iya. Iya. Gitu teman-teman, bisa dilanjut. Selanjutnya kita masuk ke sprint planning ya. Tadi kan ada tahapannya di sprint apa aja, ada sprint planning. Nah ini kita sudah masuk ke penjabaran dari acara-acara sprint, yaitu yang pertama ada sprint planning, yang hurufnya itu merencanakan ya. Jadi otomatis yang pertama adalah poinnya perencanaan dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh Scrum team. Jadi itu direncanakan secara kolaborasi bersama-sama Scrum team. Jadi ya anak PO, anak si SM, ya anak si developer itu bersama-sama berkolaborasi untuk merencanakan target dan juga strategi apa yang mau dilakukan, seperti itu. Jadi di sini rule-nya itu perencanaan kolaborasi bersama Scrum team. Oke. Itu bisa dilanjut? Bisa. Oh iya. Oke, udah 16.30. Mau dilanjutkan 3 poin ini apa dicukupkan? Kamu lihat dulu apa? 3 poin ini ya. Itu ya, yang kedua, PO memastikan peserta telah siap untuk berdiskusi terkait PBI dan bagaimana mereka memetakan ke dalam produk goal. Jadi nanti si PO itu memastikan Scrum team-nya gue siap untuk melakukan diskusi atau terkait PBI. Jadi sebelum sprint itu dipastikan teman-teman itu sudah memiliki reng-rengan. Nang bahasa kita itu reng-rengan, kayak rencana apa sih yang harus diambil di sprint kali ini. Jadi ketika sprint berjalan atau berlangsung di sprint planningnya, gue orang bingung harus ngapa dadakan mikir kan suwe ya. Jadi ini bisa kayak misal besok sprint, jadi hari ini itu udah ada reng-rengan, kira-kira ini harap ngapa ya kayak gitu. Jadi main orang kesuwen sprint planning, karena sprint planning kan durasinya singkat ya, kayak gitu. Dalamnya. Iya. Gitu ya. Kita lanjut ke poin 3. Scrum team dapat mengundang pihak lain untuk hadir guna memberikan nasihat atau masukan. Nah, Scrum team itu bisa mengundang pihak lain. Nah, pihak lain di sini itu bisa kayak stakeholder kayak gitu, orang yang berkepentingan guna memberikan nasihat dan juga masukan. Biasanya kan dari stakeholder itu memberikan nasihat atau feedback atau kekarepan kini karepnya kayak gini loh ya gue. Biasanya itu bisa mengundang si stakeholder tersebut untuk memberikan masukan atau nasihat ataupun feedback gitu. Baru diolah. Iya, nanti diterjemahkan oleh stakeholder ya, PO. termasuk ahli tertentu sebenarnya. Kita tinggal TikTok nih gitu. Nah sebelum planning kita hadirkan ahli TikTok untuk biar dia bisa memberikan masukan PPI yang bagus, yang powerful gitu. Gitu teman-teman semuanya, barangkali ada pertanyaan atau feedback dari teman-teman, masukan boleh disampaikan, monggo. Sesuai. Bayul, Feedbacknya sesuai. Om Sebon. Jadilah. Atau ya, coba. Ya, kalau tidak ada berarti tetap cukupkan ya. Iya.
Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Ya, ini kalau misal untuk di minggu selanjutnya barangkali ada teman-teman lain yang barangkali dari Mbak Yul, apa Om Subur atau barangkali Om Fat yang mau ngisi itu diperbolehkan sekali. Dan aja misal seputar Scrum ya boleh, atau misal seputar yang lain barangkali mau share-share ilmunya itu juga diperbolehkan ya. Gitu. Baik, baik. Untuk minggu besok kita persilakan untuk teman yang lain ini. Saya nggak gitu ya. Gitu ya. Kok enggak lain. Kayak gitu. Biar kita juga dapat insight dari yang lain Iya, gitu. baik. Bukan begitu teman-temanku. Betul.